Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Lucil Andri, kelas PGSD 20B1 Universitas Pelita Bangsa. Nah, adik-adik, di sini kakak akan membahas tentang pembelajaran tematik kelas 4 SD, tema 1, indahnya kebersamaan. Nah, diawali tematik kita akan membahas subtema 1. Kita akan membahas muatan bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok, di mana gagasan pokok selalu berdampingan dengan gagasan pendukung. Nah, artinya setiap ada gagasan pokok selalu ada gagasan pendukung di dalamnya. Adik-adik pasti sering membaca buku, bukan? Nah, membaca buku cerita, membaca buku dongeng, bahkan buku pembelajaran yang adik-adik bawa sehari-hari di bacaan tersebut. Nah, berarti terdapat sebuah paragraf dikatakan sempurna apabila di dalamnya terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, adik-adik pasti bertanya-tanya, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa? Nah, andaikan dalam setiap paragraf terdapat 5 kalimat, di mana suatu kalimat akan menjadi gagasan pokok dan 4 lainnya akan menjadi gagasan pendukung. Nah, ingat adik-adik, dalam paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok dan yang lainnya menjadi gagasan pendukungnya. Gagasan pokok. Nah, perhatikan dan simak berikut ini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Tasikmalaya. Nah, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, Jani dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat tahun ini. Mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Jani pun terlihat sabar menanti terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari kalimat berikut kita akan mengetahui apa gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, untuk menentukan gagasan pokok, adik-adik temukan dulu kalimat utamanya. Apa kalimat utamanya? Kalimat utama adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Tasikmalaya, dan gagasan pokok adalah budaya di kampung Tasikmalaya. Apa yang disebut gagasan pokok dan gagasan? Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, gagasan pokok disebut juga gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Gagasan pokok biasanya ditemui di awal, terletak di awal atau di tengah atau di akhir paragraf. Nah, masih kita ingat gagasan pokok dalam suatu paragraf hanya ada satu dan bisa kita temukan hanya di awal atau di tengah atau di sebuah akhir paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung disebut gagasan penjelas, di mana fungsinya menjelaskan. Nah, setelah menentukan gagasan pokok, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam suatu paragraf terdapat suatu gagasan pokok dan yang lainnya menjadi gagasan pendukung. Nah, apa saja yang menjadi gagasan pendukungnya? Nah, gagasan pendukung yaitu seluruh kalimat utama yang ada pada paragraf tersebut. Nah, contohnya, pawai selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Nah, Jani dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat.
Nah, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Yang kedua, warga bersabar menanti dan suara gendang menandakan rombongan pegawai semakin dekat. Gimana adik-adik? Mudah bukan untuk menentukan sebuah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks atau bacaan. Mungkin pelajaran kakak cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.